Salam olahraga. Ketemu lagi dengan saya Beli Vanmo yang akan mengulas pertandingan di Piala Dunia ya. Sebelumnya itu ya, pertandingan sudah berlangsung. Di video saya yang di awal ya, pada saat saya memprediksi siapa yang jadi juara Piala Dunia itu dengan 4 calon negara kuat dan 3 kuda hitam. Hingga hari ini itu hanya satu yang meleset ya, itu pun kuda hitamnya ya, Jerman tersingkir dari Paraguay lewat adu penalti. Sisanya masih benar semua ya. 4 favorit saya kandidat juara itu Prancis, Spanyol, Inggris, dan juga Argentina masih mulus. Sedangkan yang jadi kuda hitamnya itu Portugal dan Brazil juga masih mulus sampai saat ini ya. Untuk pertandingan tadi sedikit saya bahas ya. Itu Inggris lolos dari Kongo walaupun sempat susah payah ketinggalan dulu 1-0 ya. Lalu lewat magic seorang Harry Kane berhasil membalikkan kedudukan, menang 2-1. Amerika juga lolos tadi, sempat unggul 1-0, lalu Bolagun kena kartu merah, tertekan, beruntung Tillman lewat tendangan bebasnya berhasil killing the game ya. 2-0 atas Bosnia, Amerika menang. Lalu Belgia ini mental juara ya, lawan Senegal ketinggalan 2-0 sampai menit 80-an. Lalu berawal dari gol Lukaku memberi motivasi dan Tielemans berhasil mencetak gol lewat sundulan, dan di babak extra time penalti Tielemans memastikan Belgia lolos. Dan untuk laga nanti malam itu ada 3 pertandingan. Yang pertama itu Spanyol versus Austria. Ini kandidat juara Spanyol ya, akan ketemu Austria yang lolos ke babak 32 besar itu dengan, kalau bisa saya bilang, kurang mulus ya, bahkan ditentukan di menit terakhir. Itu Austria awalnya menang atas Jordan ya, partai pertama, lalu kalah dari Argentina, dan di laga terakhir sempat ketinggalan dengan Aljazair 3-2, tapi akhirnya di menit-menit akhir bisa membuat 3-3 dan membuat Austria lolos untuk bertemu Spanyol. Secara unggulan pastilah Spanyol yang akan diunggulkan ya. Cuman masuk ke fase gugur ini saya lihat banyak terjadi pertandingan yang alot ya, apalagi ini kan ketemunya sama-sama tim Eropa. Walaupun kalau kita lihat sejarah pertemuan itu Spanyol atas Austria itu 5 pertemuan terakhir Spanyol menang terus ya, bahkan skornya besar-besar ya, ada yang 4-0, 5-1, 3-1, bahkan sempat di tahun 99 itu sudah lama ya, itu Spanyol sempat menang atas Austria 9-0. Kalau kita lihat ini kan duel antara tim muda versus tim yang senior. Spanyol banyak dihuni pemain-pemain muda, dari belakang ada Basci ya, lalu juga di tengahnya Pedri masih muda, lalu juga di depannya Lamine Yamal juga masih muda ya. Sedangkan poros kekuatan Austria itu kan pemain-pemain senior ya, Arnautovic ya yang sudah palang melintang di Liga Italia, di Liga Inggris ya, udah usia kepala 3 ke atas. Itu juga Alaba di belakang juga usia kepala 3 ke atas. Sabitzer juga usianya sudah kepala 3 ke atas ya. Ini saya lihat partai ini tidak akan mudah buat Spanyol. Kenapa? Karena jika kita lihat tren ya di babak 32 besar ini, rata-rata tim yang tidak diunggulkan itu semua main sangat bertahan total. Paraguay lawan Jerman bertahan total ya. Kongo lawan Inggris kemarin juga bertahan, membuat kesulitan tim-tim unggulan. Saya kira cuma Prancis yang mulus, karena itu pun dia bisa mencetak gol di penghujung babak pertama ya.
lalu akhirnya bisa cetak 2 gol lagi di babak kedua. Maksud saya begini, ini Spanyol ini kan kalau secara kecepatan kurang ya, tapi penguasaan bola bagus, passing-passingnya bagus. Dan Spanyol ini saya lihat kekurangannya kan dia tidak punya striker yang bernaluri gol tinggi ya. Lebih banyak pemain-pemain Spanyol itu adalah jagoannya passing, jagoannya assist. Beda dengan Prancis, saat Mbappe deadlock bisa Dembele bikin hat-trick ya. Dembele deadlock, Mbappe rajin cetak gol, bahkan sudah sampai 6 gol sekarang. Desiree Dow yang jadi pengganti juga bisa cetak gol. Bakorla yang jadi pengganti juga bisa cetak gol. Olise lewat syutingnya juga berani. Ya, kalau Spanyol saya lihat mengandalkan Oyarzabal, tapi Oyarzabal itu kan kalau striker itu kan bukan striker kelas 1 ya. Sekarang ketemu Austria yang saya yakin Austria akan main full bertahan seperti pada saat lawan Argentina. Kuncinya apakah Spanyol bisa membuka pertahanan Austria, ini yang masih jadi tanda tanya. Kalau Spanyol bisa mencetak gol awal seperti pada saat pesta gol di penyisian itu, saya yakin ini laga ini bisa skornya besar. Tapi kalau Spanyol deadlock tidak bisa mencetak gol, saya lihat skor ini akan tipis, dan saya lihat laga ini tidak akan berakhir banyak gol ya. Spanyol Austria maksimal akan 2 gol, bahkan kemungkinan akan tipis skornya. Ini harus hati-hati Spanyol, karena Spanyol tidak tim seperti Austria yang main low block ini ya, yang sangat menumpuk banyak pemain di belakang dan di tengah, itu harus dilawan dengan yang pemain-pemain yang punya kecepatan. Spanyol di sana kalahnya ya, ada yang cepat Lamine Yamal tapi baru-baru sembuh dari cedera. Makanya saya masih mengunggulkan Spanyol akan lolos, tapi skornya tipis Spanyol Austria ini. Lalu laga kedua ada Portugal versus Kroasia. Ini bisa jadi penentuan nasib Cristiano Ronaldo ya, apakah akan berlanjut atau berakhir. Kalau kita lihat sejarah pertemuan, 5 pertemuan terakhir itu 3 kali menang Portugal, 1 kali Kroasia, dan seri 1-1 ya. Pada saat di Nation League di terakhir itu seri 1-1. Cuman yang jadi ini mirip seperti Spanyol dan Austria ya. Portugal sekarang datang dengan tenaga baru, pasukan mudanya di tengah Vitinha, João Neves. Sedangkan Kroasia masih mengandalkan pemain senior ya, yang sudah berumur, itu Modric sudah hampir 40 umurnya. Ada Perisic juga yang sudah berumur, Kovacic juga sudah senior ya. Sedangkan ini Portugal kan masih sangat ya fresh ya, pemainnya itu lagi sedang top performanya ya. João Neves, Vitinha, Nuno Mendes, Bruno Fernandes. Ini akan jadi ujian buat Kroasia ya. Apakah bisa mematikan pemain-pemain muda Portugal ini. Cuman kalau saya lihat partai terakhir Portugal lawan Kolombia itu, bagaimana Portugal dikurung habis-habisan lawan Kolombia yang secara tingkat keterkenalan pemainnya itu kan cuma Luis Diaz yang ngetop di sana ya. Tapi bisa mengurung Portugal, bahkan cetak 2 gol walaupun keduanya dianulir itu. Ini yang harus bisa dijawab oleh pasukan Roberto Martinez. Kalau mainnya masih seperti lawan Kolombia, saya tidak yakin ini Portugal akan menang atas Kroasia, khususnya dalam 90 menit. Bisa jadi laga ini bisa berakhir ke extra time, karena permainan Portugal di laga terakhir itu saya lihat jauh dari standar ya, dari pemain-pemainnya yang ngetop secara individual, tapi pada saat disatukan dalam tim itu tidak sedahsyat seperti Prancis itu. Sedangkan Kroasia ini kan, kalau saya lihat, kalau secara tim Kroasia ini bagus ya, karena dia mengandalkan kolektivitas, itu terbukti konsisten dia di Piala Dunia. Bahkan di 2018 sempat ke final lawan Prancis ya. 2018 betul. 2024 kan Argentina juaranya. 2020 lebih tepatnya ya, 2018 ya betul.
itu sempat ke final walaupun kalah 4-1 dari Prancis Kroasia. Dan juga sering, kalaupun dia kalah itu Kroasia itu sering alot ya, jarang ada Kroasia itu bisa kalah telak. Walaupun di laga pertama lawan Inggris tuh kalah 4-2, tapi kalau sudah masuk sistem gugur ini sulit. Saya jarang melihat Kroasia itu kalah telak di sistem gugur. Makanya saya lihat lawan Portugal ini laga yang akan alot, bahkan bisa cenderung sampai ke babak extra time. Jika berkaca pada Portugal di laga terakhir lawan Kolombia itu permainannya tidak terlalu bagus. Ya. Lalu laga terakhir itu ada Swiss versus Aljazair. Ini juga menurut saya laga yang tricky buat Swiss ya. Karena Swiss ini menurut saya secara kolektivitas permainan bagus, cuma individunya yang kurang merata antara inti dan cadangannya. Di intinya itu bagus-bagus, belakangnya Akanji, di tengahnya ada Granit Xhaka, ada Freuler, ada Vargas di sayap, ada Embolo ya. Cuman penggantinya yang kurang bagus. Jadinya kalau tim inti ini bisa bermain bagus seperti pada saat menang atas tuan rumah Kanada dan pesta gol atas Bosnia itu, saya lihat Swiss punya peluang menang atas Aljazair. Tapi sebaliknya kalau tim intinya itu underperform seperti pada saat lawan Qatar ya, pada saat terjadi pergantian semakin menurun permainannya. Terbukti lawan Qatar di laga pertama Swiss 1-1 ya. Karena pada saat deadlock itu penggantinya itu kurang sepadan dengan pemain intinya. Kalau Aljazair, menurut saya Aljazair ini pada saat lawan Argentina pun bagus mainannya. Berani menyerang. Dan akhirnya menang lawan Jordania 2-1, lawan Austria tuh sempat menang 3-2 ya. Tapi di akhir disamakan 3-3. Makanya saya lihat Aljazair ini bisa membahayakan Swiss seandainya kalau babak pertama itu masih deadlock, masih skornya alot 0-0 ya, atau bahkan Aljazair unggul. Tapi kalau Swiss bisa mencetak gol terlebih dahulu khususnya di babak pertama, saya melihat Swiss ada peluang untuk lolos. Tapi kalau deadlock di babak pertama dan babak kedua Swiss secara pergantian pemainnya beda kualitas antara inti dan cadangannya, saya melihat laga ini akan alot, bahkan jangan-jangan bisa berakhir sampai adu penalti antara Swiss dan Aljazair. Ya, itu aja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ingin tekankan, di babak 32 besar ini hanya Perancis yang mulus, bisa menang 3-0 mulus. Yang lainnya itu semua kesulitan. Bahkan Belanda, Jerman kalah. Kanada pun menang atas Afrika Selatan di menit-menit akhir. Brazil pun menang atas Jepang di menit-menit akhir. Kemarin Inggris juga menang atas Kongo di menit-menit akhir. Belgia pun pontang-panting lawan Senegal ya. Hanya Perancis yang mulus. Makanya hati-hati yang menjagokan tim yang diunggulkan. Semua bisa terjadi di Piala Dunia kali ini ya. Itu aja, jangan lupa subscribe Beli Fanmong. Salam olahraga.